Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Pada hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-11. Pertanyaannya ialah, jika demikian, bukankah Allah juga penuh kemurahan? Jawabannya, Allah benar-benar penuh kemurahan, tetapi Ia juga adil. Oleh karena itu, keadilannya menuntut bahwa dosa yang dilakukan melawan keagungan Allah yang tertinggi juga dihukum dengan seberat-beratnya, yaitu dengan hukuman kekal atas tubuh dan jiwa. Kita harus sadar dan mengakui segala dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan Allah kita. Dengan sungguh-sungguh kita memohon pengampunan kepadanya. Dan setiap orang yang mengakui segala dosanya, Allah setia mengampuni. Hanya dilakukan di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya yang menebus dosa kita, menebus kesalahan kita. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan diri kita, dan kita ada di dalamnya, sehingga kematian yang harusnya kita terima dan tanggung, diterima dan ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian kita dimerdekakan oleh kebaikan, kebenaran, kesucian Kristus. Dan di dalam kebenaran, kesucian, dan kebaikannya lah kita beroleh pengampunan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi bermain-main dengan keadaan yang berdosa. Kita harus sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia menghukum menurut kehendaknya, menurut apa yang Dia nyatakannya, menghukum dengan seberat-beratnya, terutama bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Pastilah upahnya maut. Tubuh jiwanya akan dihukum di api neraka. Namun bagi kita yang masih berdosa, karena kita mungkin saja masih melakukan dosa itu, segeralah minta ampun. Jangan permainkan kebaikan dan kasih Tuhan. Sekecil apapun, tidak diketahui oleh siapapun, dan nampaknya hanya sebuah tindakan sederhana saja, kalau itu adalah dosa, kejahatan, tetap harus kita mengakui dan memohon pengampunan. Karena di hadapan Tuhan yang kudus, tidak ada istilah dosa kecil atau dosa besar. Kita memang merasakan dampaknya. Ada perbedaan antara apa yang dilakukan orang terhadap orang lain dalam melakukan kejahatan. Tentu mencuri, berbohong berbeda dengan membunuh. Merampok, korupsi tentu berbeda dengan melakukan tindakan penganiayaan. Namun di dalam situasi dan kondisi seperti itu pun, kalau kita berbuat dosa seperti itu terhadap diri, terhadap orang lain, dengan alasan apapun, tetap Tuhan itu adil akan menghukum orang berdosa. Karena itu sebelum kita mengakhiri keadaan kita, sebelum kita menjalani kehidupan selanjutnya, sebelum nafas ini diambil dari tubuh kita, sebelum kita berakhir dalam sejarah diri kita di bumi ini, kembalilah, bertobatlah, tinggalkanlah dosa-dosamu. Mari kita bersama berjuang mematikan dosa dalam hidup kita. Kebiasaan buruk, tutur kata yang kotor, najis, cemar, hal-hal yang melukai hati, baik diri maupun orang lain, mari kita tinggalkan. Mari kita singkirkan dari dalam hidup kita. Kita mulailah hidup yang penuh kemurahan, penuh belas kasihan, penuh kebaikan, seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kita tidak layak menerima pengampunan, kemurahan hati, belas kasihannya. Karena memang seringkali kita jatuh, berdosa di tempat yang sama. Namun karena kasih Tuhan, kita masih diberi kesempatan. Memang benar hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat yang benar, yang kudus, yang baik, yang suci, yang mulia. Pikirkanlah perkara-perkara itu
bukan hal-hal yang cemar, yang najis, yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita dididik dan dilatih oleh Tuhan di sisa umur hidup kita. Kita melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.